Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Mihab Misteri, kali ini saya akan menceritakan tentang sebuah kisah yang dialami oleh Dinda yang berada di daerah Jawa Timur. Dia mengalami sebuah kejadian yang membuatnya tidak bisa tidur setiap malam. Untuk lebih jelasnya, kita langsung saja ke ceritanya. Dinda adalah seorang wanita yang bekerja di salah satu minimarket di kotanya. Kebetulan tempatnya bekerja lumayan agak jauh dari rumahnya. Dan dia pun memutuskan untuk kos di dekat minimarket tempat bekerjanya. Singkat cerita, hari itu Dina mendapatkan shift siang. Dia masuk kerja pukul 1 siang dan pulang pukul 10 malam. Minimarket tempatnya bekerja buka 24 jam. Hari itu dilaluinya seperti biasa. Dan tiba pukul 10 malam, akhirnya Dinda pulang ke kosnya. Saat itu Dinda tidak memakai kendaraan dikarenakan memang dia belum memiliki kendaraan. Jadi setiap harinya Dinda berjalan kaki untuk pergi dan pulang bekerja. Kebetulan tempat kosnya juga tidak terlalu jauh, hanya ditempuh 15 menit berjalan kaki. Saat itu sudah menunjukkan pukul 10.15 malam. Dinda tiba di kosnya. Entah kenapa hari itu Dinda merasa badannya sangat lelah. Hingga sampai di kosan, dia merebahkan badannya dan langsung ketiduran tanpa bersih-bersih terlebih dahulu. Sekitar pukul 1 dini hari, Dinda kaget karena berasa seperti ada yang memijat kakinya. Rasanya seperti tangan, tapi tangan itu sangat dingin. Dinda yang kaget langsung membuka matanya dan duduk di kasurnya. Dia baru ingat kalau dia belum mandi dan bersih-bersih. Lalu Dinda beranjak dari duduknya dan mengambil handuk. Dia segera pergi ke kamar mandi. Kebetulan kamar mandi di kosan Dinda berada di luar. Kira-kira melewati 2 kamar dari kamar Dinda. Saat asik mandi, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu kamar mandi itu. Tok tok tok. Suaranya seperti orang yang sedang buru-buru ingin ke kamar mandi. Iya, sebentar. Ini udah mau selesai kok. Ucap Dinda dari kamar mandi. Ketukan itu terus saja berbunyi, sampai akhirnya Dinda sedikit kesal dan segera keluar dari kamar mandi. Setelah membuka pintu, ternyata tidak ada siapapun di luar. Keadaan sangat sunyi. Terlihat lampu kamar-kamar kos semua sudah padam. Tiba-tiba bulu kuduk Dinda merinding dan dia pun langsung berlari menuju kamarnya. Sesampainya di kamar, Dinda langsung mengganti pakaian dan berniat untuk melanjutkan tidurnya. Tetapi setelah beberapa lama matanya sulit untuk dipejamkan. Tiba-tiba ada yang mengetuk pintu kosnya. Tok, tok, tok. Ketukan itu terdengar berjarak beberapa detik. "Ya, siapa ya?" tanya Dinda dari dalam kamarnya. Awalnya Dinda tidak memikirkan apapun, sampai akhirnya ada sahutan dari luar. "Ini aku, Lisa," dengan suara datarnya. Lisa? Dinda tidak kenal dengan orang bernama Lisa. Kemudian Dinda membuka pintu kamarnya dan dia melihat ada seorang perempuan sedang berdiri di depan kamarnya. Perempuan itu memakai dress merah dengan rambut terurai. Perempuan itu tampak menunduk ke bawah. "Maaf mbak, mbak cari siapa ya? Mungkin mbak salah kamar," tanya Dinda dengan sopan. "Saya dulu tinggal di sini, di kamar ini," jawabnya. "Oh, mbak yang nempatin kamar ini. Ada perlu apa ya mbak malam-malam gini?" "Oh iya, masuk ya mbak, nggak enak ngobrol sambil berdiri gini." Lalu mereka pun masuk ke dalam kamar Dinda. Dinda merasa Lisa sangat aneh. Dia selalu menunduk ke bawah dan pandangannya seperti kosong. Dan dia juga membawa bungkusan di kantong plastik. Sebenarnya wajah Lisa ini cantik menurut Dinda. Kemudian Dinda menanyakan maksud kedatangan Lisa ke kosannya itu. "Maaf mbak, ini kan sudah malam. Mbak ada perlu apa ke sini? Apa ada barang yang ketinggalan? Kebetulan saya baru pindah ke sini seminggu yang lalu mbak. Kalau ada barang yang ketinggalan, silakan ambil aja mbak, nggak apa-apa." Lisa hanya mengangguk dan berkata, "Enggak kok, saya titip saja di sini."
Dinda tidak mengerti perkataan Lisa. Lalu si Lisa pamit dan keluar dari kamar Dinda. Selang beberapa menit, Dinda melihat bungkusan yang dibawa Lisa tertinggal di tempat tidurnya. Dia pun segera berlari untuk menyusul Lisa. Padahal saat itu menurut Dinda, dia sudah berlari untuk mengejar. Tidak mungkin jika seseorang hanya berjalan kaki bisa hilang secepat itu. Dinda terus mencari Lisa, tetapi Lisa sudah menghilang tanpa jejak. Lalu Dinda pun kembali ke kamarnya. Dia penasaran dengan isi dari bungkusan itu. Saat dirabanya, isi dalam bungkusan itu seperti seutas tali. Sesampainya di dalam kamar, rasa penasaran Dinda semakin memuncak. Dan dia mencoba membuka bungkusan itu. Setelah dibuka, Dinda sangat kaget. Di dalam bungkusan itu terdapat tali tambang dan disertai bau anyir karena terdapat banyak darah. Dinda melempar bungkusan itu keluar kamar dan segera mengunci pintu. Jantungnya terasa berdetak kencang. Tiba-tiba dia merinding sangat hebat. Ya Allah, itu apa ya? Lisa itu siapa ya? Setelah meringkuk di dalam selimutnya selama beberapa jam, akhirnya Dinda tertidur dengan sendirinya. Dia terbangun pukul 9 pagi. Kebetulan saat itu Dinda mendapat shift siang selama seminggu karena menggantikan temannya yang berhalangan. Saat keluar kamar, Dinda mencari bungkusan itu untuk memastikan isinya. Dia bertemu Lina, teman sebelah kamarnya. Dinda bertanya kepada Lina, "Lin, kamu tadi lihat plastik hitam depan kamarku nggak?" "Enggak tuh, Din. Emang kenapa?" "Oh, enggak apa-apa." Seharian Dinda terus kepikiran tentang Lisa dan penasaran sebenarnya siapa itu Lisa. Singkat cerita, 4 hari telah berlalu. Entah kenapa setiap malam Dinda merasa tidak sendirian di dalam kamarnya. Dia merasa ada yang duduk di kursi dekat pintu kamarnya dan terkadang juga dia bermimpi bertemu Lisa. Singkat cerita, hari ini adalah hari terakhirnya shift siang. Dan seperti biasa, dia pulang sekitar pukul 10 malam dan sampai di kosan pukul setengah 11. Setelah membuka pintu dan masuk ke dalam kamarnya, tiba-tiba ada aroma melati yang sangat menyengat. Saat itu pintu kamarnya masih sedikit terbuka. Dinda mengintip lewat celah pintunya dan ternyata tidak ada siapa-siapa di luar. Dia baru ingat kalau malam ini adalah malam Jumat. Merindinglah bulu kuduk Dinda. Dinda mencoba membaca doa-doa yang dia bisa. Tiba-tiba ada yang mengetuk pintu kamarnya. Tok, tok, tok. Dinda ingat, ketukan itu seperti saat Lisa datang beberapa hari yang lalu. Dinda semakin takut. Keringat dingin mulai mengucur di dahinya. Iya, siapa ya?" "Din, ini aku Lisa. Aku boleh masuk ya?" Perasaan Dinda semakin tidak karuan. Ya ampun, ngapain lagi sih dia kesini? Gimana nih? Pikir Dinda dalam hati. Ketukan itu kembali berbunyi. Dan belum Dinda membuka mulutnya untuk menjawab, tiba-tiba pintu kamar terbuka dengan sendirinya secara perlahan. Dia melihat di depan pintu sudah berdiri Lisa dengan pakaian yang sama beberapa hari yang lalu. Bibir Dinda terasa bergetar. "Lisa? Ada apa, Lis?" Lisa berjalan perlahan dan duduk di kasur Dinda. Wajahnya terlihat sangat pucat dan dengan ekspresi datar. "Kenapa, Din? Gak boleh aku main ke sini. Ini kan kamar aku." Ya boleh sih. Kamu mending kalau main siang aja, kan kita bisa bebas ngobrol. Kalau malam gini aku udah ngantuk, Lis. Ini aja aku baru sampai. Aku capek. Maaf ya, Lisa." Padahal Dinda juga sangat takut melihat ekspresi Lisa itu. Tiba-tiba Lisa berdiri dan membelakangi Dinda dan dia berkata, "Kamu sudah lihat isi plastik itu, Din? Itu tali bekas aku bunuh diri." Kemudian Lisa tertawa cekikikan dan membalikkan badannya ke arah Dinda. Di situ terlihat jelas wajah Lisa sebenarnya. Wajahnya sangat mengerikan. Bola matanya seperti akan keluar dan lidahnya menjulur keluar.
Melihat itu, Dinda berteriak histeris dan segera bangun untuk berlari keluar kamar. Dia berlari menuju kamar Lina yang berjarak 5 kamar dari kamarnya. Lina yang kaget langsung membuka pintu dan menyuruh Dinda masuk. "Dinda, kamu kenapa? Ada apa? Kok teriak-teriak malam-malam gini? Ada maling?" Dinda masih tidak bisa berkata-kata. Mulutnya terasa kaku saat akan berbicara. Kemudian Lina memberi segelas air untuk menenangkannya. "Sekarang kamu cerita pelan-pelan ya. Sebenarnya ada apa sih? Kenapa kamu sampai ketakutan gini?" "Lisa, Lin. Lisa, aku takut. Dia siapa, Lin?" Suara Dinda bergetar sambil menangis mengingat apa yang dilihatnya tadi. "Hah? Lisa? Kok kamu bisa nyebut nama itu? Kamu tahu dari mana?" "Udah beberapa hari ini Lisa datang ke aku, Lin. Aku pikir dia manusia, Lin. Tapi tadi aku lihat sosok aslinya seperti apa. Sumpah, Lin. Serem banget. Aku gak mau tahu besok aku harus pindah dari sini, Lin." "Kok kamu gak cerita sih kalau tiap malam kamu didatangi Lisa?" Akhirnya, singkat cerita, Lina menjelaskan siapa sebenarnya arwah Lisa yang bergentayangan di kamar Dinda itu. Jadi, sebulan yang lalu ada seorang cewek yang bernama Lisa kos di kamar yang ditempati Dinda. Lisa sudah lumayan agak lama tinggal di kos itu, sampai suatu hari dia memergoki tunangannya sedang berjalan dengan perempuan lain. Padahal sebentar lagi mereka akan menikah. Karena terlalu depresi, akhirnya Lisa memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung dirinya di dalam kamar kos. Ibu kos sengaja menutupi kejadian itu agar Dinda mau sewa kamar kosnya dengan harga murah. Singkat cerita, keesokan harinya Dinda memutuskan untuk pindah dari kos itu. Dia mencari tempat kos yang lain. Walaupun sedikit agak mahal, tetapi hidup Dinda sudah tenang tanpa ada gangguan arwah penasaran lagi. Sekian cerita dari Dinda kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata atau ucapan yang kurang berkenan. Terima kasih telah menyimak cerita kali ini. Untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan berikan dukungan kalian dengan cara subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya, agar kami dapat membawakan cerita-cerita horor menarik lainnya. Dan bagi kalian yang memiliki cerita mistis dan ingin dibagikan di channel ini, silahkan kirim cerita kalian di email kami. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.